pembelian, data transaksinya di mana, kapan dilakukan, yang dilakukan oleh 130 juta pengguna di 13 negara Eropa itu bisa bocor, either ke Amerika Serikat atau ke Xi Jinping. So, gak usah heran akhirnya Uni Eropa resmi melakukan serangan balik karena mereka sekarang punya digital walletnya sendiri yang namanya Wero, yang targetnya adalah dijadikan sistem pembayaran tunggal, sistem transfer duit buat rakyat Eropa. Dan sistem ini diharapkan tidak lagi bersentuhan dan tidak lagi bergantung pada sistem pembayarannya Amerika Serikat, guys. Nah, dari sini teman-teman udah bisa lihat ya kalau Eropa itu lagi ketakutan karena mereka melihat Amerika Serikat makin kesini makin tidak bisa diandalkan sebagai sekutu untuk mengelola duit mereka sendiri. Kenapa mereka bisa mendadak panik? Ya jelas aja Donald Trump kemarin mau akuisisi Greenland, terus bentar-bentar mau akuisisi Kanada. Ini semua kan sekutunya NATO. Dan mereka juga ambil pelajaran loh, ketika Ukraina perang sama Rusia, apa yang terjadi? Amerika Serikat menyetop sistem pembayaran yang digunakan oleh Rusia. Pakai apa dia? Ya Mastercard, Visa, pakai Swift. Itu semua dikendalikan Barat. Semua langsung di freeze. Apa yang terjadi? Transaksi perbankan di Rusia mati total, guys. Lu bayangin aja, Mastercard sama Visa penghasilannya itu $1 billion loh setiap tahun dari Rusia. 4% penghasilan Mastercard dan Visa itu berasal dari negara Rusia. $1 billion itu setara 16,8 triliun rupiah. Jadi lu bayangkan, perusahaan Amerika Serikat duduk-duduk aja tenang-tenang ongkong-ongkong kaki tiap tahun dapat 16 triliun rupiah dari Rusia. Nah begitu ini di-cut, apa yang terjadi? Wah, panik warga Rusia, nggak bisa lagi gesek sana gesek sini. Dan akibatnya apa? Banyak pengusaha, bisnismen, UMKM termasuk warga negara Rusia sendiri yang nggak bisa lagi menggunakan Visa dan Mastercard. Padahal saat itu sistem pembayaran di negara mereka nggak punya kayak kita. Mereka nggak punya ATM bersama, mereka nggak punya link, mereka nggak punya QRIS. Akibatnya apa? Mati, collapse, shutdown sistemnya. Jadi bayangin ya, gue bahkan pernah ke sebuah negara yang masih di Asia juga, yang mereka itu memang nggak punya sistem pembayaran antar bank, yang akibatnya kalau mereka mau melakukan transfer antar bank, di kartu mereka itu harus ada logo Mastercard atau Visa. Di situ gue baru oh bahkan sesama warga negaranya sendiri kalau beda bank itu nggak bisa transfer duit langsung, guys. Kecuali sistem ATM lu, sistem kartu lu ada logo Mastercard atau Visa. Gila. Jadi negara ini sangat bergantung pada dua perusahaan Amerika Serikat itu. Dan inilah yang terjadi di Rusia juga. Jadi per hari ini kalau teman-teman buka rekening bank di Rusia, udah nggak ada lagi tuh logo Mastercard sama Visa. American Express udah nggak bisa. Jadi mereka sekarang sampai nembeng sistem pembayaran punya Cina yang namanya Chinese Union Pay System. Alternatif kedua, mereka pakai jaringan pembayaran punya Mir. Mir ini perusahaan teknologi digital payment punya Rusia sendiri. So mereka sekarang udah mau nggak mau harus survive pakai teknologi Cina atau pakai teknologi mereka sendiri yang jujur aja nih masih agak dodol, masih agak lelet lah.